Berawal dari bermain aplikasi slot online dengan berharap kemenangan yang didapatkan, hingga bertemu dengan Andin janda beranak satu. Sebut saja namaku Agus, aku yang baru saja lulus dari sekolah menengah atas, umurku baru beranjak 18 tahun. Suatu ketika aku bertemu dengan sahabatku yang bernama Anto. Anto kesehariannya tidak punya pekerjaan tetap. Saya melihat Anto memiliki uang cukup lumayan banyak, dengan mentraktir teman-temanku dengan menggunakan uangnya. Saya pun penasaran dari mana Anto mendapatkan uang tersebut. Anto, kamu kok banyak sekali uang MU, kamu pakai pesugihannya? Tanyaku. Anto pun menjawab, ada-ada saja kamu, saya begini dari judi online alias slot. Anto pun mengajariku bagaimana cara bermain game perjunian online tersebut. Dengan uang seadanya saya pun mencoba untuk bermain slot online tersebut. Dengan harapan saya pun mendapatkan apa yang Anto dapatkan. Hari demi hari saya terus bermain slot online tersebut sampai suatu ketika uangku sudah habis semua dengan sisa satu kendaraan sepeda motor yang aku miliki saat ini. Saya pun berniat menjualnya dengan harapan yang sama mendapatkan uang yang besar dari slot online tersebut. Dan pada akhirnya bukan keuntungan yang saya dapatkan tetapi kemiskinan sampai saya tidak punya apa-apa. Dengan kondisi begitu saya berniat untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan ternama di kotaku. Aku pun diterima dari pekerjaan sebagai office boy. Suatu ketika saya bertemu dengan Andin, salah satu staf yang ada di perusahaan tempat aku bekerja. Kami pun berbincang-bincang, ngobrol setiap hari, dan ia pun bercerita berbagi pengalamannya denganku. Suatu ketika aku pun bercerita tentang kesusahanku akibat bermain game online itu. Andin bertanya padaku, kenapa kamu kok mau-maunya bermain gituan? Ya siapa tahu dapat uang gede. Buat nikah. Tegasku. Andin bertanya padaku, emang kamu mau menikah? Emang sudah ada calonnya ya? Belum Andin. Jawabku. Hari demi hari saya pun dan Andin sangat dekat. Kami pun saling bercerita, dan bertukar pesan satu dengan yang lainnya. Dan Andin pun selalu memberiku uang yang cukup besar kepadaku. Dan pada saat itu dengan suasana obrolan kami pun mengarah ke arah yang tidak sama sekali kuduga. Andin bertanya padaku, kamu mau gak main ke rumahku sekali-sekali? Aku pun menjawab, emang boleh Andin. Nanti terjadi apa-apa loh. Jawabku sambil tersipu malu. Gak papalah sekalian kita nanti, ada deh. Jawab tegas Andin padaku. Karena aku tidak enak hati kepada Andin, karena dia selalu memberiku uang belanja, aku pun tidak menolak tawarannya. Sepulang kerja pun kami bergegas menuju ke rumah Andin, yang kurang lebih sekitar setengah jam dari kantorku. Sesampainya di rumah Andin aku pun duduk di sofa, dengan melihat-lihat sekitar ruang tamu rumahnya. Tanpa aku duga Andin pun keluar dari kamarnya dengan menggunakan baju yang sangat menggugah gairahku. Andin, kamu kok pakai baju itu? Agus. Aku sudah lama menjanda, aku pengen Gus, kamu mau kan? Tanya Andin padaku. Aku pun tidak menolak tawarannya. Dan Andin lalu mengajakku ke kamarnya. Kami pun berbuat hal yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Setelah melakukan hal tersebut, layaknya seperti suami istri. Aku pun pamit pulang, Andin aku pulang dulu ya. Ya Gus, besok kita ulangi lagi ya. Rayuan Andin kepadaku. Sesampainya di rumah aku tak tahu apa yang ada di benakku. Aku merasa ketakutan. Dan tidak mau melakukannya lagi kepada Andin. Karena aku belum siap menikah. Aku pun mencoba menjauhi Andin. Baik di kantor dan dimanapun. Suatu ketika aku bertemu lagi dengan Andin di kantor. Gus, kenapa kamu sekarang kok berubah? Tanya Andin padaku. Aku pun menjawab pertanyaan Andin. Maaf Andin, aku gak bisa kayak gini. Seperti yang kita lakukan saat itu. Jawabku. Oke kalau begitu Gus, kamu harus kembalikan uang yang telah aku berikan kepadamu semuanya kepadaku. Jawab tegas Andin kepadaku.
Oke, akan aku kembalikan semuanya besok. Jawabku. Kami pun lalu berpisah. Aku pun berpikir mau kembalikan uang Andin dari mana. Sedangkan gajiku sangatlah kecil. Dan melihat tabunganku cuma ada 500 ribu rupiah yang aku letak di bawah buku simpananku. Aku pun mencoba kabur keluar kota dengan modal 500 ribu itu, dan akan mencoba melupakan semuanya tentang perjudian dan Andin.